Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pemirsa, saya senang sekali Pauline Miranti dapat menjumpai Anda kembali dalam program Bengkel Akhlak. Tentunya pemirsa, dalam program ini kita akan berbincang tentang permasalahan kehidupan yang mungkin Anda pernah alami dan bagaimana solusinya, insya Allah akan kita diskusikan kepada guru kita Ustadz Danu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat baik. Alhamdulillah. Ustadz, senang sekali kita juga kedatangan bintang tamu nih. Pada hari ini ada Mbak Elmira Batik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik sekali. Terima kasih, sama. Sama, insya Allah. Gimana kabarnya, sehat Mbak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Nanti kita akan berdiskusi banyak hal nih. Mau Iya. sharing tentang pengalaman kehidupan dari Mbak Elmira juga, monggo. Iya. Dan pemirsa, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang menarik, yaitu tentang penyakit kanker. Nah, seperti apa mungkin kaitannya dengan akhlak? Itu bagaimana, langsung kita diskusikan kepada guru kita Ustadz Danu. Silakan Ustadz, kira-kira apa hubungannya akhlak dengan penyakit dan terutama penyakit kanker yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Iya, kalau di dalam Quran itu sudah tertulis, cuma memang banyak orang yang tidak tahu, banyak sekali orang yang tidak tahu. Contoh mamanya salah satu hal itu wala tulqu bi aitikum ila tahlukat. Artinya adalah janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Jadi sebenarnya Allah sudah mengetahui bahwa orang ini kebanyakan dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk untuk menuju kebinasaan, menuju ke arah kematiannya. Nah, ini biasanya hanya gambaran biasa. Padahal kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, umpamanya ayatnya punya begini, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Artinya apa? Dan apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti Allah pun sudah memberikan ilmu kepada kita bahwa musibah yang kita terima, oke, orang bilang itu ujian, betul, tapi ujian bentukannya musibah. Karena ada ujian bentukannya nikmat, kan gitu. Nah, ini yang kita lihat adalah ujian yang bentukannya musibah. Musibah ini dari mana? Allah sudah menceritakan bahwa musibah ini disebabkan dari buah tangan sendiri. Jadi buah tangan sendiri itu berarti ini kalau musibah berarti buah tangan kita yang kita kerjakan ada sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang Allah tidak ridho, sesuatu yang melanggar agama. Siapapun orang, Muslim atau belum Muslim, kalau dia melanggar ketentuan yang sudah ditentukan oleh agama, ya, walaupun dia belum Muslim, tapi ketentuan agama ini jelas akan menjadikan orang baik. Ini akan mendapatkan suatu musibah jika perbuatannya kurang baik di hadapan Allah, siapapun orangnya. Nah, yang namanya kanker ini adalah penyakit yang sangat berhubungan sekali dengan amarah, emosi yang bentukannya marah. Dan marah ini bertahap nanti. Kalau dia marahnya itu marah kuat tapi diam terhadap siapa? Mamanya terhadap temannya, mamanya. Ini bisa aja itu menyebabkan kanker, tetapi kelasnya yang nggak begitu tinggi. Dia bisa, insya Allah bisa sembuh. Kalau dia marah kepada suaminya, bisa aja itu menyebabkan kanker, tapi akan insya Allah kesembuhan itu masih bisa didapatkan, insya Allah. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan loh ini. Nah, kalau mamanya marahnya dia dengan orang tua, intensitasnya cukup tinggi kemarahannya, ini yang sulit didapatkan kesembuhan. Apapun obatnya kanker, sehebat apapun, miliaran biayanya juga, kalau saya karena ini pengalaman ya, itu tidak bisa dicapai kalau marahnya dengan orang tua. Marahnya dengan orang tua, tapi dia tidak begitu marah sekali, tapi marah ya. Tidak marah sekali. Bisa sih kelihatannya sembuh, tapi nanti kumat lagi. Kelihatannya sembuh, kumat lagi. Di kemo kelihatannya baik, nanti kumat lagi. Ya seperti itu. Jadi dia sampai nanti akhir hayatnya begitu aja terus. Karena dia belum mau kembali
ke dalam ampunan Allah. Ya. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Ini belum dia kerjakan. Jadi kalau seseorang ingin sembuh dari penyakit atau Allah mengganti dari musibah menjadi sesuatu yang nikmat, ini dia harus kembali ke jalan Allah. Salah satunya umpamanya dia minta ampun. Ya. Kemudian minta ampun gimana caranya agar itu kelihatan di hadapan Allah Ta'ala dan kita betul-betul tulus mohon ampunnya. Illal ladina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim. Illal ladina tabu artinya adalah mereka yang telah taubat. Nah, jadi dari perbuatan jelek ini kemudian mendatangkan musibah. Kemudian di sini dia melakukan mereka yang telah taubat. Illal ladina tabu, mereka yang telah taubat. Waslahu, dan melakukan kebaikan. Nah, jadi setelah taubat seperti kita di bengkel akhlak ini kan diajak menuju ke arah baik. Ya. Diajak menuju jalan Allah. Jadi dia betul-betul mau berubah. Jangan marah sama orang tuamu. Insya Allah. Mau kamu minta maaf sama orang tuamu? Insya Allah mau. Tulus, ikhlas, insya Allah. Kemudian mau kamu mohon ampun kepada Allah Ta'ala setiap saat karena kamu marah sama orang tua udah berapa puluh tahun. Nah, sekarang kamu harus meminta ampun kepada Allah Ta'ala, ya sama urutannya berapa puluh tahun. Mau? Insya Allah. Nah, sumpah yang seperti ini nanti Allah akan melihat pertanggungjawabannya bagaimana. Makanya di sini adalah diceritakan salah satu ayat ini, illal ladina tabu, mereka yang telah taubat, wa aslahu, melakukan kebaikan, wa bayanu, dan memberikan nasihat kebenaran dari Quran. Langsung dijawab oleh Allah Ta'ala dalam ayat tersebut. Faulaika atubu alaihim, maka tobat mereka lah yang aku terima. Jadi kalau mamanya Mbak Pauline pernah melihat tamu kita itu alhamdulillah langsung diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, ya ini karena mereka mau tobat, mau berbuat baik kembali ke jalan Allah, imannya cukup, amal solehnya cukup, langsung alhamdulillah diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Itu Allah, cara Allah. Ya. Insya Allah seperti itu. Jadi intinya adalah kanker adalah suatu penyakit yang memang diawali dari kemarahan. Masya Allah. Akibat amarah. Ya. Mbak Emi sendiri ada pengalaman tentang mengenai amarah? Ada sih ya. Juga dulu saya juga pernah kista tuh, Pak Ustadz. Kemudian apakah saya ada kesalahan? Kemudian saya mungkin ya ada kesalahan sama ibu. Saya pernah minta maaf gitu. Minta maaf, sembuh. Gitu, alhamdulillah sekarang sembuh kistanya. Ya. Tapi ada hal yang memang dulu saya pernah begini, saking saya sayang sama ibu. Saya bilang, ya Allah, jangan pernah saya melihat ibu saya sakit, daripada ibu saya sakit, mendingan saya yang sakit deh, gitu. Itu kan, jadi ketika ibu saya mah, saya kena mah juga tuh. Gimana tuh, Ustaz? Iya, memang istilahnya kata-kata seorang muslim itu adalah doa baginya. Jadi, kalau mamanya Mbak Elmi mintanya seperti itu, ya Allah akan memberi. Jadi intinya bersumpah yang salah ini juga tidak boleh. Jadi daripada saking sayangnya bilang daripada ibuku mending aku aja yang sakit, itu tidak boleh. Walaupun dengan maksud ingin berkorban untuk orang yang kita sayangi juga, Ustaz, nggak boleh ya? Iya, itu berkorban yang sebenarnya kan berkorban itu tidak seperti itu. Karena nanti Allah akan memberikan orang tua kita itu musibah, itu kan sepatutnya diingatkan musibah ini untuk orang tua kita. Jadi istilahnya umpamanya kan begini nih, ada orang yang nakal, kemudian yang keras dikasih nasihat orang tua, kemudian dia ditabrak mobil. Kan nggak bisa, daripada anak saya ditabrak mobil, mending saya aja ya Allah bagi orang tuanya. Ya nggak boleh seperti itu. Karena itu sudah pada tempatnya, ya sudah pada kodratnya Allah itu memberikan. Jadi kalau Mbak Elmi itu berkata seperti itu, ya mohon ampun pada Allah Ta'ala bahwa kata-kata itu memang tidak boleh. Oh, bisa ditarik lagi gitu. Bisa ditarik lagi dengan mohon ampun istilahnya. Dan seperti apa lagi nasihat Ustadz, kita lanjutkan sesaat lagi ya Ustadz ya. Dan juga Mbak Emi, pemirsa, sebelum saya mempersilakan Anda untuk menyaksikan informasi berikut, namun bagi Anda yang ingin mendapatkan nasihat atau berkonsultasi, bisa kirim email ke kami melalui bengkel.akhlak@yahoo.com atau bisa melalui WA di 0819 321 26205. Dan pemirsa, Bengkel Akhlak akan kembali setelah informasi yang berikut ini. Silahkan.
pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Bengkel Akhlak. Dan bagi Anda mungkin yang baru saja bergabung, bagi Anda yang ingin berkonsultasi atau meminta nasihat bisa langsung melalui email kami di bengkel.akhlak@yahoo.com atau bisa melalui WA di nomor 0819 3212 6205. Dan pemirsa, tema yang sedang kita bahas adalah tentang penyakit kanker. Dan tentunya pada hari ini kita kehadiran dari bintang tamu kita Mbak Elmira. Tadi sharing nih pemirsa bahwa beliau pernah mengalami sakit kista ya. Kista, Dan ya. alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Iya, Alhamdulillah. Nah, Mbak Elmira, kalau di episode sebelumnya nih Pak Ustadz Danu pernah menyampaikan lebih spesifik nih. Ternyata di kista ini ada bagian-bagiannya dan pengaruhnya terhadap akhlak. Iya, mungkin Mbak Elmira bisa cerita lebih spesifik sakit kistanya di bagian mana gitu? Ya di bagian itu apa? Ya. Di ovariumnya. Ovarium. Ya betul. Kalau di ovarium itu insya Allah kejengkelannya biasanya sama ibu. Karena sel telur itu memang sel ibu istilahnya. Kalau jengkelnya sama bapak itu nanti di rahim. Jadi kistanya di rahim. Tapi kalau mamanya ini kista itu kan insya Allah hanya cairan. Ya. Itu gampang sekali sembuh. Berarti Mbak Elmi ini jengkelnya sama ibu itu nggak terlalu besar, tapi Enggak. jengkel. Jengkel, tapi lebih besar sayangnya daripada jengkelnya. Iya. Jadi keluarnya kiste. Kalau jengkelnya lebih besar, naik dia nggak kiste, dia akan jadi tumor. Iya. Mbak Emi sendiri sudah sudah berkeluarga? Sudah, alhamdulillah. Udah punya putra atau putri, Mbak? Putra putri. Udah punya putra putri, Iya. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Terus sudah punya suami belum? Punya anak, Pak Lah Ustadz. siapa Berarti tahu ada Iya. anak nggak ada Suami ada suami satu ini. dan selamanya satu, Satu, insya Oh, Allah. ya, alhamdulillah. Ya, tapi kalau umpamanya ini kan tema kita kanker ya. Iya. Ya, namanya keluarga itu kan ada yang enak, ada yang kurang enak, ada yang merasa tidak enak, ada yang jengkelin, ada yang merasa ini nyebelin atau ini bikin saya marah kan seperti itu ya. Kalau sama anak bisa aja agak cerewet-cerewet dikit, tapi kalau sama suami nih pertanyaannya Mbak Elmira nih, sama suami gimana nih? Iya. Karena ini proses nanti kejadian kanker itu kan emosi, marah, jengkel terus Iya. bertahun-tahun menumpuk. Kalau sama suami, sama orang tua, sama teman-teman itu tetap nanti fokusnya bisa menjadi kanker. Jadi malah saya tanya nih, Iya. gimana dengan suami? Kalau suami gimana ya? Hubungannya maksudnya bukan Hubungannya suaminya. baik, hubungannya baik. Tapi karena beliau ini ada sesuatu yang mungkin tidak diceritakan ke saya, sampai pada akhirnya saya tahu sendiri gitu kan. Lama-lama saya komunikasikan dengan baik, cuman menjanjikan gitu, menjanjikan gitu kan. Tapi saya tunggu, tidak kunjung apa yang Janjinya beliau itu tidak janjikan, ya ditepati. betul. Jadi kan mangkal tuh. Oh ya? Mangkal ya. Nah, di sini saya belum bisa cerita kenapa mangkel, karena yang dijanjikan apa kan nggak tahu nih. Karena siapa tahu yang dijanjikan hanya cuma berlian segedik buah kelapa, ya kan nggak bisa diberikan kan gitu. Nah, kalau yang dijanjikan sesuatu yang manusiawi, normal, umum itu masih boleh. Apa kira-kira yang dijanjikan, Mbak Elmira? Apa ya? Saya tuh orangnya kan prinsipal. Boleh, Prinsip. boleh. Jadi Apa yang dijanjikan tadi? Kalau prinsip sudah tahu deh. Oke. Menjanjikan sesuatu hal yang apa sih, kebahagiaan intern rumah tangga, gitu Pak Ustadz. Tapi beliau ini kan pada awal kita pernikahan itu ada sesuatu yang dirahasiakan, kemudian kebongkar sama saya, Apa gitu itu? kan. Ya gitu deh Pak Ustadz ceritanya. Loh, kan nggak bisa. Jadi kalau kita itu mau cerita, oh itu betul, ini salah kan nggak jadi nggak ngerti ya Mbak Paulin ya. Mbak Harus Paulin juga tahu bingung ininya, apa Nek. ini ya. Gitu. Jadi ada kronologisnya gitu. Iya, ya paling tidak bilang ini aja. Ah, itu udah selesai, udah tahu lah istilahnya. Ya kan tadinya kan beliau itu taunya saya kan beliau duda gitu kan dulunya, pada saat dulu kan duda. Ketika saya lama-lama tuh kan ketika saya hamil gitu kan. Tahu-taunya enggak duda Pak Ustadz Loh, gitu terus kan, gimana belum duda. Jadi kan saya menuntut ya sudahlah kalau kayak gitu kan, memang perjanjiannya itu kami itu kalau memang buka ada itu saya tidak mau, kemudian kita Istilahnya cerai. maksudnya Iya. itu kalau ada istri nggak mau. Iya, nggak mau Tapi saya. karena beliau itu menipu, jadi nggak Iya. tahu gitu Mbak Iya. Elmira. Taunya sendiri gitu ya. Taunya sendiri. Jadi saya putuskan untuk bercerai gitu. Pada saat hamil. Sayanya waktu itu kan pada saat hamil saya putuskan untuk bercerai. Terus jadi cerai nggak? Jadi
Hah? Cerainya jadi Pak Ustadz. Kan hamil nggak boleh cerai. Iya, tapi saya memutuskan tidak mau ketemu lagi gitu. Oh gitu, Karena jadi belum bercerai. beliaunya berbohong sama saya kan gitu. Jadi saya ya sudahlah gitu. Kemudian di tengah perjalanan saya bingung lagi tuh. Udah hamil besar, kalau saya ngelahirin, wah nggak punya bapak dong anak saya gitu kan ceritanya. Kemudian memang suami saya berusaha lah istilahnya gimana yang terbaik gitu kan. Ya ini bisa dikatakan suaminya Mbak Elmira salah di hadapan Allah Ta'ala. Salah. Kalau mamanya bisa berprinsip, loh kan punya istri lebih dari satu kan boleh. Oh boleh memang. Tapi kan ada cara-caranya. Cara-caranya adalah tidak mendolimi satu dengan yang lainnya. Tidak mendolimi. Gimana cara mendolimi? Mamanya cerita sama Mbak Elmira nih. Saya sudah punya istri loh. Itu tidak dolim. Tapi pada waktu saya nggak punya istri, ini dolim ini. Kan gitu nih. Iya. Kemudian sama nanti si suami sudah menikah mau sirik kayak mau beneran kayak itu banyak hal nanti kerjain. Kalau nikahnya beneran pasti nipu. Karena biasanya menikah itu harus persetujuan istri. Iya. Nah, karena mamanya pulangnya kok ini kok lama kok pulangnya nggak karu-karuan, ini istri pertama kan tanya. Bisa aja ketahuan mamanya SMS-nya atau chattingan atau apa dari suami yang ketahuan sama itu berantem. Akhirnya dia ngomong yang nggak benar. Akhirnya dia berbuat dosa. Nah, disinilah memang boleh Mbak Elmira ini ragu-ragu terhadap suaminya. Tapi boleh ragu-ragu, tetapi nggak boleh benci. Karena kalau Mbak Elmira tadi ada yang lucu nih. Ya, ragu-ragunya boleh ada, boleh sih. Tapi ada yang lucu. Saya itu maunya suami itu ya satu. Karena saya capek. Lah pertanyaan itu harus dilihat antara ragu-ragu sama suami ada, suaminya satu ya memang betul ada, capeknya ya ada. Lah ini yang mau dicari yang mana ini? Kan gitu. Capek dalam artian tuh udah takut ditipu lagi gitu. Siapa yang mau nipu? Laki-laki. Pertanyaan saya adalah kan sudah punya suami, laki-laki siapa yang mau nipu? Jadi kalau misalkan saya bercerai dengan suami saya, itu kan pasti kalau yang namanya kita orang entertain itu kan banyak bertemu Pergaulan dengan lah, ya gitu. betul. Jadi banyak yang suka gitu. Nah itu yang membuat saya kayak semacam trauma. Takut betul. Iya, sebenarnya itu bisa dijawab sih sebenarnya. Jadi kalau saya takut ditipu laki-laki, kayak judul lagu aja ya. Jadi intinya adalah Mbak Elmira, cobalah dekat sama Allah. Dekat sama Allah itu tidak hanya untuk keluarganya saat ini. Jadi kalau Mbak Elmira itu dekat sama Allah, sholatnya tertib, tahajudnya tertib, baca Qur'annya tertib, datengin majelis tertib, kemudian kata-kata dijaga yang baik, kemudian jangan emosional, hormati orang tua. Sekarang punya suami, hormati suami, sebatasnya hormat suami lah. Nanti kalau memang Allah melihat kira-kira iman dan amal solehnya Mbak Elmira itu cukup, nanti Allah yang akan memilih suami yang ini, apa nanti Allah akan mengganti memberikan suami yang lain. Itu Allah, kita tidak tahu. Jodoh ini kan ini baru berapa tahun, jodoh itu kan kita tidak tahu. Nah disitulah Allah akan memperlihatkan keagungannya kepada Mbak Elmira. Tapi kalau Mbak Elmira biasa-biasa aja ini, ya nanti dapatnya suami ya biasa-biasa aja. Kalau sudah biasa-biasa aja, kalau memang suami punya watak, mohon maaf nih, saya nggak mau curiga, punya watak yang agak sedikit bohong-bohong seperti itu, kan ini trauma nih ceritanya. Ya nanti sama orang lain bisa aja bohong-bohong, apalagi suaminya masih muda, namanya. Umur itu yang 40-an lah, umpamanya. Iya, betul. Nah, itu kan mateng-matengnya, panas-panasnya. Apalagi umur 40, karirnya nanjak. Umpamanya karir nanjak itu di mana? Ya di swasta boleh, di negara juga boleh. Kalau udah karirnya nanjak itu kan biasanya finansialnya kan ada. Iya. Biasanya orang itu bingung. Ini finansial lebih, ini mau kemana lagi? Iya, biasanya mah begitu. Kalau ini bukan panas-panas, ini biasanya yang terjadi itu seperti itu. Gitu. Jadi jangan takut. Mau satu, mau capek, mau ragu, yang penting Mbak Elmira dekat sama Allah. Karena apa? Sama Allah. Iya, karena apa? Karena nanti yang akan menilai Allah sendiri.
mau benar-benar ini dijodohkan dengan satu ini beneran. Kan Mbak Elmira kan ingin punya suami kalau bisa jangan ganti-ganti kan gitu. Iya, betul. Tapi kalau memang ini istilahnya Allah nggak ridho, mungkin nggak ini terjadi pisah? Iya. Iya, itu kan udah bisa dijawab. Iya. Tapi tetap dekat sama Allah. Kalau berdoa, Pak Ustadz gimana? Misalkan berdoa sama Allah, ya Allah aku cuma minta ini aja deh. Kalau minta itu aja, Jangan itu diganti gitu. kalau minta itu aja berarti ada unsur nafsu. Kalau ada unsur nafsu, ada unsur pemaksaan. Kalau ada unsur pemaksaan kepada Allah Ta'ala, Mbak Elmira kan nggak ngerti nih sifatnya suami yang asli beneran ini kan nggak ngerti nih. Iya, Makanya kalau tadi saya ceritain, oh kamu mintanya itu, hinanya gitu Allah gitu. Diujilah Mbak Elmira dengan keberadaan suami. Yang tadi ujiannya, kalau nilalah umpamanya karirnya nanjak, uangnya dilebihkan sama Allah Ta'ala. Nah mulai nakalnya yang kayak kemarin bisa kumat gimana? Umpama kita tidak mendoakan buruk. Mudah-mudahan tidak ya. Amin. Ini hanya doa saya. Amin. Kita lanjutkan lagi Ustaz ya. Iya. Setelah informasi berikut ini, pemirsa kembali saya ingatkan jika Anda yang ingin berkonsultasi bisa kirim email ke kami di bengkel.akhlak@yahoo.com atau bisa melalui WA di 081932126205. Dan setelah informasi berikut ini tetaplah bersama kami dalam program Bengkel Akhlak. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Bengkel Akhlak, di mana kita sudah membahas tentang penyakit kanker dan permasalahan yang sedang dialami oleh bintang tamu kita. Tentunya pemirsa, jika Anda ingin mendapatkan nasihat juga bisa melalui email kami di bengkel.akhlak@yahoo.com atau melalui WA di 0819 3212 6205. Pak Ustadz, kalau tadi ada permasalahan yang dihadapi atau pernah dialami oleh bintang tamu kita. Lalu Pak Ustadz, jika ada persoalan rumah tangga antara mangkel lah dengan suami atau dengan istri, efek penyakit yang akan timbul di dalam tubuh kita tuh untuk sakit kanker, apakah pasti sakit kanker gitu? Maksudnya apakah ada sakit lainnya yang bisa timbul di tubuh kita? Ada sih sebenarnya, nggak harus kanker kalau dilihat dari persoalannya Mbak Elvira ini. Elmira. Ini dari kata-katanya ini saya tidak melihat adanya kemarahan yang kuat. Tapi jengkel, merasa terbohongi. Nggak percaya, kekecewaan gitu ya? Tapi doanya cuma itu aja kalau bisa ya Allah. Jadi lucu. Tapi jadi Allah sendiri kalau melihat selama ini tuh saya sudah pernah depresi juga. Terus kemudian setelah lepas dari depresi saya kan saya udah ke psikiater, udah ke dokter segala macam dokter kan, ke internis segala macam, tapi tidak menyembuhkan. Akhirnya saya dikasih tahu ya udah kamu tahajud, terus kamu puasa Senin Kemis, terus kamu setiap kamu pusing pokoknya kamu ngaji. Saya alhamdulillah sih saya sudah ikutin itu selama 6 bulan, mungkin sekitar 1 tahun belakangan ini. Kemudian saya tidak beralih ke dokter tapi beralih ke Al-Quran kan, dengan tahajud dan saya ngaji. Kemudian alhamdulillah tuh tidak ada tuh obat-obatan yang dulu saya makan itu sudah tidak, cuman dada saya di sini tuh di kiri tuh terasa sakit. Setiap seluruh badan saya sakit. Terus kepala saya sakit, luar biasa sakitnya. Saya ke dokter, itu dicek semua tidak ada penyakitnya. Saya jadi bingung, apa sih sebetulnya penyakit ini? Akhirnya ada salah satu ustadz yang bilang, ya udah kamu kembali ke Al-Quran aja. Ya udah saya kembali ke Al-Quran, kembali ke Allah, hilang semuanya. Cuma dada saya memang ada sedikit masih terasa. Karena mungkin saya jengkel kali ya, Pak Ustadz. Ya nggak tahu ya. Tapi itu bisa beralih pada jantung, koroner bisa. Karena jengkelnya tidak kuat sekali, tapi bisa juga itu adalah rasa marah yang bisa menjadi apa istilahnya? Ya istilahnya kalau saya melihatnya jantung koroner bisa. Jadi marah yang belum selesai terus ini kan berpikir terus, merasa dibohongi, itu kan terus ini. Jadi nggak sesuai dengan doanya Mbak Elmira sendiri gitu loh. Jadi nggak percaya tapi doanya minta itu, nggak percaya tapi doanya minta itu aja. Jadi nggak ketemu. Jadi di sini kelihatan Mbak Elmira ini istilahnya kalau dalam Islam ceritakan faida azamta ini belum ada.
Jadi istilahnya faida azamta itu jika engkau telah membulatkan tekad, kalau memang ingin punya suami satu, satu. Jangan ragu lagi. Diikhlaskan aja. Diikhlaskan itu aja, jangan muncul ragu. Kalau muncul ragu, itu nggak muncul. Faida azamta itu nggak akan muncul. Jadi membulatkan tekad punya suami satu nggak muncul karena ragunya ada, merasa dibohongi ada lagi, kan gitu nggak muncul akhirnya. Padahal faida azamta fatawakal Allah. Jika engkau telah membulatkan tekad punya suami satu, tawakallah kepada Allah. Ya sudah, bertawakal. Itu jangan ada keraguan lagi, jangan ada tidak keyakinan lagi, jangan ada kejengkelan lagi. Serahkan sama Allah Ta'ala. Nah, makanya kalau diajak kembali ke Quran, ya karena memang itu salah satu jalan. Kenapa? Nggak mikirin seperti itu, walaupun sebenarnya mikir. Stresnya bisa hilang, tetapi sakitnya masih, kan gitu. Nah, cuma saya tidak tahu persis sakit saat ini masih nggak di dada, ganjel mamanya. Masih di dada sebelah kiri. Nempel gitu, nempel sampai nempel gitu ya. Nempel. Saat ini nempel. Saat ini nempel. Oke. Kalau saya boleh cerita, maukah Emi, yang sini. Mbak Elmira ini sembuh yang mau sakit di situ? Iya, mau? Mau. Sebelah kiri mau. Ini ada beberapa hal. Dirasakan ya, ini ada yang nempel ya. Dirasakan aja. Ini ada beberapa hal. Hal yang pertama adalah kejengkelan sama suami itu kuat sekali. Nah, pertanyaan saya, apakah Mbak Elmira ini mau betul-betul mengikhlaskan suaminya itu cukup itu saja dan semuanya serahkan sama Allah. Persoalan dia mau nipu lagi, persoalan dia mau ikhlas menerima Mbak Elmira, serahkan sama Allah. Biarkan Allah nanti yang mengatur. Kira-kira mau enggak Mbak Elmira seperti itu? Insya Allah sedang berusaha. Karena ini sudah memilih ya, bukan ragu. Pinginnya doanya suaminya itu aja, tapi masih ragu, takut dibohongi, takut begitu, takut. Jadi ragu. Sehingga doa ini tidak 100%, 50% pun belum tentu. Paham ya? Paham. Pertanyaan saya ajak ikrar. Mbak Elmira, ini ikrar untuk yang sesuatu yang ganjel di dada sebelah kiri. Kalau saya tanya ikhlas, ya jawab ikhlas. Lillahi ta'ala. Mau. Begini, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa ikrar. Yang pertama, Mbak Elmira, maukah mulai hari ini karena Allah Ta'ala tidak jengkel kepada suami, tidak ragu kepada suami, semata-mata karena Allah Ta'ala? Mbak Elmira mau? Mau. Ikhlas belajar untuk menerima suami apa adanya karena Allah Ta'ala? Mau? Insya Allah ikhlas. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, ya rabbal alamin. Kejengkelan dihilangin ya. Kejengkelan sama suami yang merasa terbohongi harus dihilangin. Alhamdulillah. Yang kedua, saya mau tanya nih. Ikrar pertama ini, sekarang yang ganjel gimana? Pertama ini. Saya tanya nih, dirasakan yang ganjel gimana? Di dadanya saat ini. Di sebelah kiri. Ya. Dengan yang tadi atau kebiasaan sama yang sekarang kita habis ikrar rasanya bagaimana? Lebih enak? Lebih enteng. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Elmira, jika di dada kirinya Mbak Elmira ada suatu makhluk, jika makhluk itu masuk karena dalam membaca Quran Mbak Elmira salah niat aja. Mbak Elmira mulai saat ini, maukah Mbak Elmira jika membaca Quran niatnya satu, lillahi ta'ala. Jadi tidak ada keinginan biar suami saya rukun sama saya, biar ini rumah tangga ini, enggak. Tapi niatnya kalau membaca Quran satu, lillahi ta'ala, tidak ada lain. Mbak Elmira mau? Mau. Nanti dalam membaca Quran ikhlas cuma satu niatnya, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya mau tanya, seseknya yang di sini gimana sekarang? Ya. Insya Allah ya, masih ini udah mulai ringan lagi? ringan. Oke. Yang ketiga, ini ada yang ketiga. Mbak Elmira, jika ada doa dari orang lain yang wujudnya ilmu,
dalam pembacaan doa ada yang salah tentang niatnya, Mbak Elmira mau nggak memaafkan atau mendoakan orang jika beliau mendoakan Mbak Elmira salah, didoakan kepada Allah Ta'ala agar diampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa beliau. Jika beliau salah niat dalam berdoa, Mbak Elmira mau mendoakan? Mau. Mau ya, ikhlas ya. Jadi Insya ya Allah, jika ada orang yang pernah mendoakan saya dan doanya salah dalam berniat, jika itu salah dalam berdoa, salah dalam berniat, ampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Amin. Paham maksud saya? Amin, amin. Jadi doa. Ya. Mau ya? Mau. Ikhlas? Ikhlas, insya Amin, Allah. amin ya rabbal alamin. Sekarang saya tanya, gimana rasanya yang di sini? Ya. Masih nempel atau sudah berkurang? Ya, sudah berkurang. Sudah berkurang. Lebih enak lagi? Lebih enak. Lebih enak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran yang lebih baik. Coba sekarang niat kuat sekali. Mulai hari ini karena Allah Ta'ala. Jadi seperti saya nih ya. Mulai hari ini karena Allah Ta'ala. Saya tidak benci kepada suami saya. Tidak jengkel kepada suami saya. Tidak ragu-ragu lagi kepada suami saya. Karena Allah Ta'ala. Amin. Amin. Paham ya? Paham? Gimana senang? Mudah-mudahan bisa plong. Udah belum sih. Udah belum? Alhamdulillah. 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 Ya seperti itu. Jadi karena kejengkelan, ragu dan ini menjadi satu. Itu biasanya memang salah satunya kalau jengkelnya tidak kebablasan, tempatnya di daerah jantung. Tapi kalau jengkel itu bisa menjadi dendam, nanti tempatnya di ulu hati. Jadi kalau ini di jantung, insya Allah saya paham ini jengkelnya nggak kuat sih, tapi jengkel tetap. Jengkel, ya. Iya. Tiap hari itu ingat itu langsung jengkel. Iya, jengkel kalau kata-katanya sudah mulai tidak sesuai lagi tuh udah jengkel tuh. Muncul lagi. Oke. Muncul lagi. Sampai sekarang. Sampai Insya kemarin Allah mamanya. enggak. Kalau sekarang sudah berubah, Sudah. insya Allah. Insya Allah sudah mulai paham ya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat nanti Amin. buat Mbak. Amin. Amin. Subhanallah. Kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam program Bengkel Akhlak. Pemirsa, terima kasih untuk tetap bersama kami dalam program Bengkel Akhlak. Dan sebelum saya memulai lagi segmentasi berikut ini, saya ingatkan bagi Anda yang ingin meminta nasihat atau berkonsultasi bisa melalui email di bengkel.akhlak@yahoo.com atau melalui WhatsApp di nomor 0819 3212 6205. Dan pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu cukup jauh dari Lombok, di mana beliau akan berbagi testimoni atau pengalaman di mana beliau sebelumnya pernah mengidap sakit kanker. Beliau adalah Ibu Indah, betul ya Bu ya? Ya. Dan alhamdulillah kondisinya sekarang sudah baik. Dan mungkin saya akan langsung tanyakan nih pemirsa, bagaimana pengalaman beliau ketika sakit kanker tempo hari. Bisa diceritakan Bu, asalnya bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang tadinya juga nggak mau mengakui gitu ya bahwa tidak mau, selalu menyangkal gitu bahwa itu sakit kanker. Tapi ketika mengetahui bahwa itu gejalanya seperti itu, kanker di payudara, puting masuk, terus ada tanda-tanda yang menyebabkan sakit-sakit yang luar biasa. Terus saya berikhtiar, tentunya harus berikhtiar dan sering lihat di TV juga. Jadi saya mencari Ustadz Danu untuk bisa mencari berikhtiar gitu. Dan alhamdulillah akhirnya qadarullah ditemukan dengan Ustadz Danu. Dan prosesnya bagaimana tuh hingga akhirnya bisa membaik dari sakit tersebut? Ya, banyak sekali nasihat dan perjalanannya cukup panjang, dan jadi mungkin pasti tidak mungkin hanya satu kali bertemunya. Ada beberapa kali pertemuan yang memang diskedulkan untuk mencapai
niat-niat tersebut. Iya. Jadi pertama memang sakit sekali, terus saya dapat nasihat, banyak-banyak istighfar, karena pasti ada saja salah-salah yang saya perbuat. Iya. Jadi karena oleh Ustadz Danu juga disampaikan kalau kita ada sakit pasti ada salah kita, pasti ada yang salah. Nah, cuman kita entah nggak tahu, entah tambeng, jadi salahnya nggak fokus juga salah apa gitu. Iya. Jadi kalaupun mau minta ampun gara-gara salah apa, kita nggak tahu juga salahnya salah apa. Apa karena memang tambeng atau karena memang pura-pura nggak tahu atau memang menyangkal gitu biasanya. Tapi Ibu ketika mengalami sakit kanker kemarin apa sekaligus berobat dengan secara medis Bu atau ke dokter? Iya, sempat sih medis sedikit, tetapi kok saya merasakan banyak sekali sering saya mendengarkan siarannya Ustadz Danu, sehingga saya pikir-pikir saya harus ikhtiar yang satu ini gitu. Oh, iya. Jadi Ada saya keyakinan keyakinan ya, gitu melalui untuk Ustadz Danu. melalui Ustadz Danu saya berikhtiar untuk mencari Iya. yang lebih baik. Subhanallah Ustadz, itu bagaimana tentang sakit yang tempo hari Ibu Indah alami Ustadz? Iya, ya seperti yang biasanya kan amarah yang kanker itu kan marah yang berlebihan, meledak berlebihan kepada orang-orang di dekat. Yang pertama biasanya sama orang tua. Kalau sama orang tua enggak, ya sama suami. Kemudian sama orang sekitar. Orang sekitar ini orang kerjaan. Nah, memang saya bertanya, biasanya itu hanya 3 hal ini aja yang kuat. Dan marahnya betul-betul kuat. Jadi bukan marah-marah jengkel-jengkel biasa kayak Mbak Elmira. Mbak Elmira jengkel itu hanya kiste aja munculnya. Tapi kalau itu jadi marah beneran ya beda lagi sudah. Nah, Bu Indah ini memang beliau marahnya kuat sekali. Khususnya dengan suami. Sama suami juga ya. Sama di tempat kerja juga sama gitu. Jadi dua kesalahan yang cukup besar ini ya memang harus dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Memang itu harus. Kepada suami umpamanya, suaminya itu bagaimana ya bisa aja namanya seorang istri marah sama suami itu gara-gara memang ada persoalan, di mana persoalan suami itu nggak bisa menyelesaikan atau gimana karena memang barangkali dulunya temperamen ya begitulah, namanya juga temperamen, wangeng-angeng, ngong-ngong. Kalau nggak diem, nanti kalau bisa keluar ngangeng-ngangeng seperti itu kan tahun demi tahun kan dilalui dengan tidak terasa sebenarnya. Sama, selain sama suami, nanti tempat kerja sama, nggak cocok ya keras lah istilahnya, kaku, keras, emosi. Nah akhirnya di situ kemarahan yang kuat diledakkan terus-menerus. Akhirnya Allah memberikan ujian yang bentuknya musibah, yaitu kanker pada payudara beliau. Nah, itulah cara Allah mengingatkan agar beliau itu kembali ke jalan Allah aja. Bukan Allah marah, enggak, hanya dikasih gambaran, jangan kamu ulangi lagi. Ini loh tak kasih penyakit, ini maksudnya Allah itu seperti itu aja. Oke. Ustadz, butuh proses berapa lama sih sehingga akhirnya Ibu Indah bisa membaik? Saya itu tidak bisa menceritakan proses butuh berapa lama, karena tingkat emosi seseorang itu yang menjadikan lama dan tidaknya penyakit itu hilang. Kalau kalau Bu Indah punya sifat kaku, kemudian keras, gitu, kemudian emosional. Nah, 3 sifat ini kalau memang itu dulu mendominir setiap saat di dalam pekerjaan, setiap saat di rumah tangga, ini kan intensitas penyakitnya kan jadi tambah tinggi kalau hampir setiap hari emosi umpamanya. Ketemu sama suami aja maunya mau makan aja suaminya kalau diperbolehkan umpamanya. Nah, itu kan jadi marah. Walaupun diem tapi kan marah itu kebaca sama malaikat atid. Jadi sehingga itu ditulis. Nah, sehingga itu yang menjadikan sembuh cepat dan tidaknya itu tergantung dari intensitas kemarahan dulunya. Jadi bukan karena saya enggak, tetap kalau mamanya Bu Indah itu mohon ampun serius, tulus, kemudian berubah, yang dengan suami dulunya itu gampang emosi atau gampang jengkel walaupun disimpan, berubah dengan suami itu bisa senyum. Yang dulunya di teman-teman kerja kalau salah itu langsung keras, kaku, begini begitu. Sekarang itu ada yang salah itu ya senyum, dinasehatin nggak boleh seperti ini. Jadi yang baik-baik. Nah, intensitas yang ini dikembalikan sebenarnya. Jadi beliau akan menghadapkan
dosa di hadapan Allah sama menghadapkan amal soleh beliau. Nah, ini yang akan menjadikan nanti di innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Jadi sesungguhnya amal perbuatan baik itu akan mengurangi perbuatan buruk. Jadi amal soleh beliau itu nanti akan dilihat oleh Allah Ta'ala dengan perbuatan buruknya. Kalau amal perbuatan baiknya itu terus meningkat, ya ini kesalahan-kesalahan dulu dimohonkan ampunan ya bisa dihilangkan. Dan kalau itu bisa cepat, insya Allah penyakitnya sembuhnya ya cepat. Amin. Insya Allah seperti itu. Nah, makanya kalau tadi Bu Indah cerita dulu putingnya ambles ya, memang itu ciri dari penyakit kanker. Karena beberapa orang wanita yang saya tanya itu betul-betul memang putingnya masuk istilahnya. Jadi beliau ya setelah ini ya alhamdulillah putingnya bisa keluar lagi normal. Jadi nggak diapa-apain gitu maksudnya ya. Oh ini sudah keluar, berarti proses kesembuhan ini sudah mulai jadi. Dan sakit yang dulunya kenceng itu bisa apa namanya bisa berkurang, sangat berkurang. Dulunya kan intens sakit itu hampir setiap saat itu mulai berkurang. Berapa minggu, bulan tidak sakit, nanti sakit beberapa hari seperti itu mulai berkurang. Yang dulunya intens jadi berkurang. Insya Allah seperti itu ya. Ibu Indah sendiri ketika sudah mendengarkan nasihat daripada Ustadz Danu, apakah kestabilan emosi? Tadi kan kalau Ustadz menyampaikan bahwa sakit kanker ini bisa dipicu karena amarah yang terpendam ataupun yang dilampiaskan apalagi. Untuk emosi dari itu apakah merasa lebih baik atau lebih stabil Ibu Indah? Wah, jauh sekali ya rasanya. Saya juga dapat dari Ustadz Danu kalau luar biasa pertemuan dari pertemuan bulan pertama kedua itu langsung turun dan sekarang sih relax jadinya. Kalau ketemu persoalan gitu bisa relax gitu karena tahu paling basic adalah kita harus bisa menerima itu dengan baik, istighfar banyak-banyak, memohon ampunan terutama yang paling luar biasa karena tapi saya tetap harus optimis untuk itu. Jadi saya selalu optimis, minta ampun. Karena itu satu kuncinya hanya itu minta ampun untuk jadi bukan minta sembuh tapi minta ampun. Minta ampun sama Allah. Jadi berlebih berdamai pada keadaan gitu ya, Masya Allah. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali di segmentasi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Bengkel Akhlak. Pemirsa, terima kasih untuk tetap bersama kami dalam program Bengkel Akhlak. Dan kembali saya ingatkan kepada Anda pemirsa, jika ingin bertanya atau mendapatkan nasihat ataupun berkonsultasi kepada Ustadz Danu bisa melalui email di bengkel.akhlak@yahoo.com dan juga bisa melalui WhatsApp di nomor 0819-3212-6205. Dan tentunya saya masih bersama dengan bintang tamu kita dan juga jamaah dari Lombok yang alhamdulillah mungkin pemirsa sudah mengikuti dari awal tadi, beliau sudah diberikan kesembuhan oleh Allah, sudah membaik, dan hidayah tersebut didapatkan melalui Ustadz Danu ya. Dan alhamdulillah Ibu, tadi kalau saya sempat menanyakan emosi Ibu adalah lebih terkendali dan apa namanya Ibu dapat lebih berdamai dengan keadaan ya Bu ya. Ketika sudah keadaan membaik, ada rasa-rasa yang timbul nggak Bu kira-kira? Saya memang menanyakan juga kepada Ustadz Danu. Ini sekarang kadang-kadang nggak kerasa sama sekali, nggak ada sakitnya sama sekali gitu. Tapi sekali-sekali waktu ada aja, cubit-cubit sedikit, terus saya langsung cubit-cubit sedikit. Cubit-cubit itu saya istighfar. Pasti ada yang salah nih, ada yang salah, atau ada yang kurang, atau ada yang nggak benar ini. Jadi saya langsung istighfar. Jadi saya merasakan bahwa itu tanda-tanda yang bahwa pasti saya harus istighfar, harus kembali lagi, harus ingat lagi. Itu ditegur yang, sama Allah gitu ya. Dengan cara seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan. Cubit sedikit. Pertanyaan saya malah siapa yang nyupit ya? Gimana Pak Ustadz supaya nanti supaya nggak kambuhan lagi? Gitu. Ya kalau memang bisa nggak kambuh itu jelas kekakuannya dengan suami harus belajar dihilangkan, jadi lebih santai. Kerasnya dengan suami, ini nggak dengan suami ya, di kekakuan dan keras dan amarah dengan suami maupun di tempat kerja itu harus benar-benar
belajar dihilangkan. Saya cerita belajar, karena seseorang untuk menjadi baik itu tidak bisa seperti orang membalik telapak tangan. Jadi tetap belajar. Belajar, kalau tadi sudah cerita ada jenut-jenut tapi nggak kerasa sakit, tapi beliau cerita, saya harus istighfar, mohon ampun sama Allah. Itu yang baik. Karena cara Allah itu seperti itu. Yang dulunya kan sakit sampai nangis-nangis. Ini kan hanya cuma, hanya cuma rasanya kayak dicubit sedikit, itu kan bukan sakit yang besar. Tapi langsung ingat, saya harus minta ampun sama Allah Ta'ala. Nah, itu yang lebih bagus. Itu jawaban bagus. Harusnya memang pemirsa juga sama. Kalau pemirsa itu sakit, jangan berpikir langsung ke dokter. Takutnya kita menduakan Allah dengan dokter, kan gitu. Tapi cobalah introspeksi dulu, minta ampun dulu pada Allah Ta'ala, seperti itu. Pak Ustadz, kalau misalkan nih, kayak sebelumnya kan sebelum saya berpikir ini jantung di dada kiri saya tuh, saya berpikir ke sana juga sih. Itu seperti Bu Indah ya, nauzubillah min zalik ya. Saya berpikir kadang, iya jangan-jangan ini kanker gitu dok. Tapi setelah saya periksa tidak ada benjolan, tidak ada, tapi lebih ke berat di dada sesak. gitu. Ya sesak di dada. Pertanyaan saya ini, saya mau tanya yang berikutnya nih. Sesaknya gimana sekarang? Sekarang. Yang tadi kan sudah mulai berkurang nih, enak nih. Sekarang gimana? Sekarang sih, apa sih, kayak sebetulnya sih tidak sesak, tapi kayak semacam beban gitu loh Pak Ustadz. Beban yang ada di sini, terus kayak semacam nempel, ada beban di sini yang nempel gitu. Ada gajah Gitu. Jadi rasanya seperti itu. ada gajah di dada. Jadi kayak seperti itu, kayak sesuatu yang mendorong gitu, ada dorongan di sini. Gitu. Oh gitu ya. Ya itu yang salah satu yang kita takutkan, umpamanya kita anggap umpamanya itu sihir, gimana Mbak? Ya sempat berpikir seperti itu, tapi kita kembalikan lagi, malah karena saya kan orang awam di bidang sihir kan, saya tidak tahu sama sekali tentang sihir kan. Kemudian dia udah kesini aja. Lama-lama kok aku malah kayak semacam orang yang musyrik gitu. Harus membeli ini, malah ngabiskan waktu dan menghabiskan materi juga kan Pak Ustadz. Kemudian ya Allah, apa yang harus aku lakukan ketika di situ? Barulah, memang saya dulu juga ngefans sama Ustadz Daru, terima kasih ya Mensi ya sudah diundang ke sini. Jadi sekalian alhamdulillah. Nah, ketika di situ juga saya ya lebih mengikhlaskan diri saya untuk berpasrah kepada Allah gitu. Ya Allah, ya udahlah, apapun kehendak Allah, ya udah saya pasrahkan saja gitu. Tapi tetap aja Pak Ustadz, walaupun saya seperti itu, ada di dada saya rasa sakit, dan itu memang saya khawatir apakah ini kanker atau jantung gitu. Iya, kalau itu memang mau dituntaskan, coba kalau itu sihir, kita kembali jalan Allah. Kira-kira ini sudah saya ajak ikrar ya. Kira-kira Mbak Elmira ini mau ndak mendoakan orang yang berbuat zalim melalui sihir kepada Mbak Elmira ya? Iya, itu didoakan agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Dan doa itu nanti dilantunkan setiap kali Mbak Elmira selesai sholat. Mbak Elmira mau enggak mendoakan orang yang berbuat zalim melalui sihir agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala? Mau? Mau. Ikhlas? Insya Allah ikhlas. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Amin ya. Nah, sekarang saya tanya, beban yang masih bersisa di sini gimana? Sekarang, habis kita ngobrol ini, habis ini. Alhamdulillah, tapi kadang suka timbul. Jangan bilang tapi kadang suka timbul, kan kemarin. Sekarang sudah nggak ada. Nah, saya kan tanya sekarang. Sekarang. Udah enak, plung, langsung kelihatan. Dengan yang tadi beda? Beda. Oh, alhamdulillah. Jadi nanti tolong, memang itu insya Allah ada sihir, nggak usah curiga sihir itu dari siapa, tapi didoakan, doanya kurang lebih begini, ya Allah, jika di dalam tubuh saya ada sihir dari orang yang berbuat dolim kepada diriku, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa orang yang berbuat zalim kepada diriku melalui ilmu sihirnya. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya. Amin. Paham? Paham. Sangat ingat? Sangat sekarang ingat. gimana sekarang? Long?
insya Allah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nggak usah punya pikiran siapa yang bikin, tapi yang jelas kesembuhan itu haknya Allah Ta'ala. Masya Allah, benar-benar. Ibu, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi ke Ustadz? Singkat? Ini aja Pak Ustadz, mungkin setiap kali kan istighfar itu paling utama gitu. Iya. Untuk supaya saya bisa semakin bersih lagi, mohon nasihatnya. Iya, kalau memang semakin bersih itu kan tadi saya sudah cerita tergantung intensitas amarah. Jadi semakin dulunya amarahnya kuat, intensitasnya tinggi, ya sekarang Ibu Indah itu diminta oleh Allah Ta'ala, maukah dengan kondisi yang dulu diperangi dengan amal soleh, dengan mohon ampunan kepada Allah Ta'ala itu serius, tulus, dan kontinu. Kontinu itu tidak hanya pas lagi sakit, pas betul-betul tafakur pada Allah Ta'ala itu mohon ampun malahan. Tidak dalam kondisi sakit pun tetap mohon ampun. Nah di sini kan beda. Jadi kesannya nanti kalau Bu Indah itu ada sakit, mohon ampun dikiranya itu minta sembuh. Tapi enggak, kondisi enggak sakit pun Bu Indah tetap mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan itu kontinu, bisa seperempat jam, bisa setengah jam, terserah waktunya Bu Indah. Mau malam hari, mau pagi hari, mau habis sholat, umpamanya sholat duha, umpamanya, silahkan mana waktunya yang sangat pas. Tidak dalam kondisi sakit, tetapi Bu Indah betul-betul mohon ampun dengan tulus. Di situ Allah tersenyum. Ini yang akan menjadikan obat bagi Bu Indah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu terima kasih banyak ya Bu ya atas pengalaman dibagikan. Alhamdulillah sehat selalu ya Bu ya. Amin, Mbak amin, Elvira, amin. terima kasih Sama-sama, banyak. terima kasih Sehat banyak. selalu juga. Ustadz singkat saja mungkin kesimpulan untuk kita pada hari ini. Ustadz silahkan. Iya, memang kalau memang temanya tadi adalah kanker, memang betul. Dari negara barat pun, dari ahli para pengobat itu juga sampai sekarang belum pernah ketemukan kanker itu apa penyebabnya. Tapi insya Allah dari sisi akhlak dari agama kita, agama Islam, mudah-mudahan ini adalah izin dari Allah Ta'ala melalui saya. Barangkali saya cerita, penyakit kanker itu bisa muncul dari persoalan rumah tangga, bisa muncul dari keadaan sehari-hari di mana kita itu melakukan amarah yang kuat sekali di lingkungan tersebut. Berarti di situ ada kekakuan, di situ ada kekerasan, di situ ada emosi. Nah, kalau itu ada beneran, ya siap-siap nanti terkena kanker. Kalau ingin tidak terkena kanker, janganlah kaku, janganlah keras, janganlah marah. Sesuatu yang ada di hadapan kita, yang tidak mengenakkan kita, harus diingat inilah ujian dari Allah Ta'ala untuk kita. Jadi harus disikapi dengan baik. Mudah-mudahan itu manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz terima kasih banyak. Insya Allah kita bertemu lagi Ustadz ya. Insya Allah, amin. Pemirsa, semoga apa yang telah kami bagikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat untuk Anda semua. Tentunya semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dapat senantiasa introspeksi diri dan bertaubat, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Akhir kata saya Paul Miranti pamit mewakili seluruh kru bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.